Berjumpa kembali bersama gue Wilman di channel Mister Actuary, di mana kita akan membahas soal-soal ujian aktuari dengan cepat dan tepat ya. Ini kita lanjutkan untuk pembahasan soal terakhir ya, untuk ujian yang April 2022 ya. Ini ada soal misalkan variabel acak X dengan fungsi densitas, oke, dikasih tahu fx-nya. Kemudian ditanyakan selisih antara persentil ke 30 dan persentil ke 70. Oke. Jadi yang ketika kita berbicara mengenai persentil ya, ini kan kontinu ya. Jadi tuh maksudnya tuh dia mau cari berapa selisih dari CDF ya, CDF dari nilai yang ke 70. Nah, kalau CDF ini dinotasikan dengan F besar ya. Ini kan F-nya kecil nih ya. Dia juga bilang ini adalah fungsi densitas ya. Terus dikurang dari selisihnya kan F dari 30 ya. Dan selalu untuk yang persentil ke 70 itu pasti nilainya lebih besar dari persentil ke 30 ya. Jadi yang ditanyain ini nih. Jadi berapa untuk kumulatif selisih dari kumulatif distribution function. Oke, jadi kita coba cari ya. Nah, mungkin kalau masih bingung ya, ini saya kasih tambahan penjelasan sedikit ya. Jadi ini ada CDF ya, ini PDF ya. Jadi ini kumulatif ya, kumulatif distribution function. Kalau ini adalah ini ya, PDF ya, probability-nya, probability distribution function. Nah, jadi konsepnya itu ya, jadi ada selalu kalau probability ini adalah kita menghitung ini dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 ini tuh misalnya di sini pasti kan ada 1 per berapa gitu ya, 1 per dari 1/3 misalnya gitu, atau mungkin 3/4 gitu ya. Jadi dari masing-masing nilai dari suatu peluang ini dia nanti mempunyai suatu nilai X gitu ya. Di sini kan dia bilangnya X besar dari sama dengan 200 ya. Jadi kalau kita ingin mencari CDF ya. Jadi kan yang ditanyakan persentil ke 30 ya, atau dengan kata lain dia mau mencari di sini nih di persentil ke nilai 0,3 dan 0,7. Jadi ya, bukan selisihnya 0,3 kurang 0,7 bukan. Jadi adalah dia pengen tahu berapa sih nilai X-nya berapa di sini di 0,3 dan berapa nilai X-nya yang di 0,7 gitu. Jadi dia pengen tahu ya. Jadi di sini antara 0 sampai 0,3 itu berapa totalnya, dan dari 0 sampai 0,7 itu berapa nilai X-nya ya. Jadi kalau kita bicara statistika, itu pasti semua datanya itu adalah data yang diurut seperti saya bilang ya. Pasti untuk yang di 0,7 ini nanti nilainya akan lebih besar. Gitu. Jadi semua apa nilai yang di sini karena diurut pasti nilai ini lebih besar ya, lebih besar ya. Ini lebih kecil.
Makanya dia mau nyari selisih, dia mau mencari sebenarnya nilai. Kalau kumulatif itu dia mau cari berarti selisihnya dari apa? Dari 0,3 sampai 0,7 ya. Ini perlu diingat kalau kumulatif distribution function itu selalu dia mencarinya itu dari nol ya. Titiknya tuh selalu dari nol ya. Kalau kita bilang F30 berarti dari nol sampai 0,3 ya. Selalu dia begitu, selalu ya. Kalau F70 berarti 0 sampai 0,7 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti kita mau nyari fungsi dari si F-nya itu ya. F. Nah, untuk mencari fungsi fx itu berarti integral ya. Integral dari batas bawahnya 200 sampai ya kita anggap aja lah. Ini kan tatanya kita anggapnya satu nilai ya. Menuju satu nilai misalnya nilai itu T gitu ya. 2,5 200 pangkat 2,5 ini kita rubah sedikit karena kita mau integralkan nih x pangkat min 3,5 d apa nih dx ya, kita integralkan dx. Oke, berarti kita kalau konstan ini kan suatu konstanta ya, jadi konstanta ini kita tuliskan kembali aja, tidak perlu dilakukan satu integral ya, dimana nih kontak 1 per min 3,5 plus 1 ya, kalau diintegralkan ya, x min 3,5 ditambah 1. Kita dapat ya 1 per min 2,5 kali x pangkat min 2,5 ya. Untuk nilainya T sama x sama dengan T dan x sama dengan 200. Nah ini kayak bisa coret ya, ini minnya. Dan ini kita dapat untuk min 200 min 200 2 pangkat 5 x pangkat min 2,5 untuk T dan 200 ya, kita masukin ya sini min 200 2,5 T pangkat min 2,5 min ketemu ini kan harusnya kurang ya, jadi tambah ya, tambah 200 per 2,5 kali 200 pangkat min 2,5 ya, berarti ini berarti jadi plus 200 pangkat 0. Ini jadi min 200 2,5 per T pangkat 2,5 ya. Oke, ini jadinya kan 1 ya, 1 min 200 2,5 per T pangkat 2,5 ya. Oke, ini jadi kita dapat ya. Jadi fungsi efeknya ini adalah ini. Ya. Saya bikin di sini ya, biar lebih jelas. Nah, dia mau cari apa tadi? F. Kita mau cari nilai F ke 30 ya. Kalau F3 kalau ya kita masukin aja ya. Kalau F-nya itu 30 gitu ya. Kita saja ke 1 min 200 oke. Berapa sih nilai T-nya untuk menghasilkan angka 0,3 ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kan kita mau mencari nilai X-nya berapa kalau diketahui untuk intervalnya 0,3 ya. Jadi kalau 0,3 itu kumulatif, kita mau cari
nilai T-nya itu berapa untuk menghasilkan nilai probabilitas 0,3 ya. Ini biasanya saya pakai kalkulator ya. Jadi di sini kuncinya adalah memahami cara penggunaan kalkulator ya. Kita masukin 1 min 200. Kalau teman-teman punya latar belakang matematika dan bisa menghitung dengan cepat ya boleh ya. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator gitu. Karena saya sendiri latar belakang saya adalah bukan matematik ya. Ini kita masukin misalnya X lengkap. Jadi berapa sih nilai T untuk menghasilkan 0,3 gitu kan. Nanti di sini kita dapat T-nya itu ya, sambil menunggu juga nanti kita mau cari juga berapa hasilnya dari 200 pangkat 2,5 per T dari 2,5 menghasilkan 0,7 ya. Nah, ini kita dapat T-nya 230,669. Oke, yang kedua kita masukin ya. Berapa? Menghasilkan 0,7. Nah, ini kita dapat 323,72 ya, di 289. Oke, jadi ini tinggal kita kurangin aja ya. Kita kurangin. Ini dapatnya adalah ini dikurangin ya. Kurangin. Nanti dapatnya itu adalah 93,06 ya. Atau kalau di jawaban itu ada 93. Oke, demikian penjelasan untuk soal nomor terakhir ya. Bagaimana kalau saya rekap nih, kita menghitung kalau persentil itu diketahui fx, berarti kita cari dulu kumulatif distribusi fungsinya. Kemudian dari CDF kita integralin, itu caranya tinggal melakukan integral dari PDF-nya ya, jadi fungsi densitasnya. Kemudian kita cari deh nilai, di sini kita cari coba nilai T-nya ya, yang mewakili dari kumulatif dari persentil ke-70 dan persentil ke-30. Oke. Demikian untuk penjelasan soal nomor 30. Dukung selalu ya channel ini dengan like, share, dan subscribe. Thank you.